Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya, udah lama nih nggak ketemu sama guru-guru sekolah minggunya. Nah, pada pagi hari ini kembali kita akan sekolah minggu, lihat video YouTube kita, ketemu sama Kak Mariati dan Kak Aura. Ayo adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan hati kita akan memulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi, mari masuk. Masing-masing kami percaya Kau yang boleh campur tangan meliputi kehidupan kami, dan saat ini Kau juga yang mencampur tangan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Urapi hamba-Mu nantinya akan menaikkan puji-pujian, urapi setiap adik-adik dimanapun mereka berada, untuk kami boleh menyatukan hati mengangkat puji-pujian bersukacita di dalam ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, hanya di dalam dan di nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat ya, puji Tuhan ya. Kita berdiri semuanya walaupun kalian di rumah masing-masing. Kita mengangkat pujian Yesus pokok sambil dibuat gerakannya ya. Yesus pokok dan kita cara
siapkan Alkitab kita dan diri kita. Kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Shalom, halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Senang sekali nih Pak Pendeta boleh menyapa kalian di rumah masing-masing yang hari ini sedang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah kita secara online. Adik-adik, kita mau mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau merenungkan satu bagian dari firman-Mu. Tolong berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan urapi kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian firman Tuhan yang mau kita renungkan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Hagai 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Kalau masih bingung nih, Pak, kitab Hagai itu di mana? Nih Pak Pendeta kasih tahu. Ada di kitab di Perjanjian Lama. Ada di kitab Perjanjian Lama. Kitab Hagai yang paling bawah sebelum Zakaria dan Maleakhi. Adik-adik kalau masih bingung juga, Pak Pendeta nggak dapat nih, silakan ikutin aja ya. Lihat di layar HP-nya atau di layar TV-nya. Nih ada ayat Alkitabnya yang di bawah. Pak Pendeta baca ya. Adik-adik semuanya silakan mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang yang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam puncak bajunya, lalu dengan puncaknya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20.
Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini, aku diberkati melalui rumahnya. Aku diberkati melalui rumahnya. Ini kalau Pak Pendeta tanya nih, siapa sih di dunia ini yang gak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti gak ada ya. Semuanya pengen diberkati oleh Tuhan. Kenapa sih kita rindu diberkati oleh Tuhan? Karena kita menyadari nih, kita manusia, kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang terbatas. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kita sangat bergantung terhadap Allah dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan. Sehingga kita selalu rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Supaya apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, boleh memberikan hasil yang baik, boleh membuahkan sesuatu yang positif, yang dapat menyenangkan hati kita, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi, Allah memerintahkan Nabi Hagai untuk bertemu dengan para imam. Allah mengutus Nabi Hagai untuk berjumpa dengan para imam pada waktu itu. Kenapa? Karena Allah sedang marah kepada mereka. Kenapa Allah marah sama mereka? Karena mereka melalaikan tugasnya di dalam membangun bait suci. Sehingga pada waktu itu Allah memerintahkan Nabi Hagai untuk datang ke sana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, sebenarnya ada satu hal yang menjadi kabar baik yang diterima oleh bangsa Israel. Apa itu kabar baiknya? Bahwa Allah memberikan keputusan dan akan memberikan berkat untuk masa depan bangsa Israel. Jadi Nabi Hagai ini datang nih kepada mereka, dan Nabi Hagai menceritakan bagaimana Allah akan memberkati kehidupan mereka. Itu bisa dilihat nanti di ayat yang ke-20 ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Nabi Hagai ini diperintahkan oleh Allah bertemu dengan para imam, Allah menyuruh Nabi Hagai untuk mempertanyakan tentang pengajarannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahu nggak sih siapa itu para imam? Lalu apa sih yang dikerjakan oleh para imam? Para imam ini adalah orang-orang yang menafsirkan kitab Taurat. Dan biasanya mereka itu memberikan keputusan-keputusan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak? Ketika mereka memberikan keputusan-keputusan itu, mereka itu lebih banyak membicarakan tentang kekudusan hidup. Mereka bicara tentang ritual halal dan haram, sehingga bangsa Israel itu bisa menjaga kekudusan hidupnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat itu Nabi Hagai bertanya nih kepada mereka tentang persoalan yang sering mereka perdebatkan mengenai tentang kekudusan dan sesuatu hal yang najis. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu Nabi Hagai bertanya nih tentang kekudusan daging bakar yang sudah diberkati. Bagaimana nih kalau seandainya katanya seseorang itu menjadi najis karena dia bersentuhan dengan benda yang najis? Apakah kenajisan itu sesuatu yang menular bagi bangsa Israel? Kenapa Nabi Hagai mempertanyakan soal ini? Karena saat itu sering sekali bangsa Israel ataupun para imam-imam ini memperdebatkan sesuatu tentang kenajisan dan kekudusan, sehingga perdebatan yang sering terjadi ini membuat bangsa Israel lupa bahwa mereka sesungguhnya punya satu tugas, yaitu tentang pembangunan bait Allah. Karena sering berdebat tentang hal ini sampai mereka lupa melalaikan pembangunan bait Allah itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
perintah Tuhan ini melalui Nabi Hagai supaya bangsa Israel kembali membangun bait suci dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling luar biasa, kita bisa nih lihat di ayatnya yang ke-16a. Firman Tuhan berkata, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Katanya, perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Artinya apa? Nabi Hagai ini mengingatkan kepada mereka, coba renungkan sesuatu, perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Coba mereka disuruh mengingat-ingat, karena sebelumnya Allah ini sudah marah kepada mereka, sehingga Allah itu memberikan hama kepada bangsa Israel, sehingga hama ini membuat hasil panen mereka mulai berkurang, begitu ya. Lalu Allah menghukum mereka dengan membuat hujan batu, ada penyakit di gandum mereka, dan segala tanaman yang mereka lakukan itu tidak begitu memuaskan hasilnya. Sehingga Nabi Hagai mengingatkan mereka, coba ingat-ingat dulu masa yang lampau. Tapi mulai hari ini dan ke depannya, nah ini yang luar biasa nih. Mulai hari ini dan ke depannya, katanya, coba kamu ingat, coba kita perhatikan Alkitab kita ayat yang ke-19 ya. Kita perhatikan Alkitab kita ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, katanya. Lalu firman Tuhan berkata, apakah ayat yang ke-20 ya, benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat kepadamu. Allah akan memberikan berkat kepada bangsa Israel ketika mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu Nabi Hagai mengingatkan kepada mereka. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel menjadi lalai karena mereka selalu memperdebatkan soal halal dan haram. Mereka nggak sadar nih, ketika mereka tidak melakukan perintah Tuhan, Allah murka, Allah marah kepada mereka, sehingga mereka juga najis karena keberdosaan mereka di hadapan Allah. Sehingga Allah mengingatkan mereka, Allah mengasihi bangsa Israel, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Hagai untuk mengingatkan kepada bangsa Israel ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita, kita juga punya tugas dalam hidup ini. Apa yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita juga harus menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan. Tuhan ini udah kasih potensi nih dalam diri kita. Tuhan udah kasih talenta nih sama kita. Masa iya sih Tuhan udah kasih talenta, Tuhan udah kasih potensi sama kita, tapi kita masih malas nih disuruh untuk melayani. Misalnya nih kita biasa berdoa ketika di sekolah minggu atau di rumah, nanti kamu ya yang pimpin doa makan. Kita bilang enggak, aku nggak bisa. Padahal Allah sudah memberikan kemampuan nih kepada kita, kita nggak mau. Tuhan juga pasti marah sama kita, gitu ya. Lalu nih kita punya talenta nih bisa bermain musik, tapi kita malu-malu, kita takut nih, atau nggak berani nih untuk memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih kemampuan sama kita. Ya jangan sampai Tuhan marah loh sama kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kepada kita akan diberkati oleh Allah melalui rumahnya, di mana kita boleh beribadah, di mana kita boleh menyembah Tuhan, di mana kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat pandemi COVID ini memang membuat kita agak dibatasi ya untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi bukan berarti keterbatasan kita ini membuat kita hilang sukacita dalam menyembah Tuhan. Kita masih punya berbagai macam cara nih untuk bisa memuliakan Tuhan. Salah satunya ya ketika kita melalui ibadah di YouTube ini, begitu ya. Nah, Pak Pendeta nggak tahu nih, ketika guru-guru sekolah minggu pimpin pujian lewat YouTube, Pak Pendeta nggak tahu apakah kita hanya jadi pendengar aja, atau kita nggak mau tahu lah, begitu ya. Kita nggak ikut nyanyi, kita cuek, ya namanya kita ibadah, ya kita harus memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap memuliakan Tuhan, bersukacita menyembah Tuhan, bahkan kita dengan sorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah lalai
di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan senang loh dengan pujian-pujian kita, dengan penyembahan kita. Oleh karena itu, mari kita terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun saat hari ini kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita ada di rumah kita masing-masing, tapi itu gak mengurangi sukacita kita ya, untuk kita bisa menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa juga kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Sekali lagi, ayat hafalan kita ada di 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Yuk kita baca sama-sama ya. Pelan-pelan kita bacainnya ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, kita ulang ya. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, dan jangan lupa ayat hafalannya kita hafal ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami, untuk kami gak pernah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah lewat talenta, potensi yang boleh Tuhan berikan kepada kami, boleh kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita semua boleh menjaga kekudusan daripada hidup kita, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengangkat lagu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna Hanya oleh kasih
adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa doa Bapa kami, kemudian dilanjutkan kita bernyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat ya. Dadah. Teman-teman, ayat pada minggu ini Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Amin. Sayang. Hai teman-teman, nama saya Rafael Lionel Wajari Tonang, kelas kecil pagi. Hari ini saya mau ayat hafalan teman-teman diambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hai teman-teman, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Yose. Ayat hafalan minggu ini Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Siang Bu Guru, nama saya Pelik. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Hafalan minggu ini tertulis di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih Bu. Shalom. Hai teman-teman, nama saya Fanya. Saya dari Prasekolah teman-teman. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota
kemana kamu aku buang, dan berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terima kasih Tante. Tante, shalom kawan-kawan. Ayat hafalan minggu ini Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Shalom. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota dan kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraannya kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, dan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kemana kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dadah Bu. 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terima kasih. Shalom teacher, hari ini adik Geoffrey mau membacakan ayat hafalan Yeremia 29 ayat
ayat 7. Ayo mulai bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, berdoalah pada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Bye teacher. Bye teman-teman. Salam Tante, Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Salam Tante, Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hai teman-teman, nama saya Maiko. Ayat hafalan minggu ini Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Markus 12. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu. 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin.